back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sabanazmi. Saya seorang murid kelas 12 IPA di sekolah SMA Ibtu Laksana Kuningan. Review novel Terusir karya Buya Hamka ini adalah novel yang mengangkat suatu tentang isu perempuan yang terlantar. Pengusiran Maria adalah suatu peran penting yang sangat ingin disampaikan oleh Buya Hamka kepada para pembacanya. Novel Terusir berkisah mengenai seseorang perempuan yang bernama Maria yang diusir dari rumah oleh suaminya, yaitu Azhar. Azhar adalah seorang pria ternama yang ceroboh karena terlalu cepat dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan Maria adalah perempuan yang berhati lembut dari golongan yang tidak terkenal sama sekali. Mereka pun mempunyai anak yang bernama Sofyan, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang kemudian menjadi seorang pengacara terkenal. Haji Abdul Halim adalah seorang sahabat Azhar yang sangat alim dan pengertian kepada Azhar. Nah, di novel ini Maria berusaha sangat keras kembali dan mengirimkan banyak surat kepada Azhar, meskipun Azhar tidak pernah merespon surat-surat dari Maria. Aku ingat kembali pada malam itu. Hujan rintik-rintik yang turun di atas rumah. Di bawah udara bulan November yang sangat sejuk, aku berjalan seorang diri tak tentu arah. Di hadapan rumahmu aku terdengar tangisan anakku memanggil nama ibunya. Aku pada mulanya hendak kembali sekurang-kurangnya untuk menciumnya dalam tidur. Tetapi engkau usirku sekali lagi. Engkau maki aku dengan perkataan-perkataan yang berat-berat. Hingga akhirnya Maria pun berhenti untuk mengirimkan sebuah surat dan memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Tapi pada awalnya dia memang berusaha untuk mencari jalan hidup yang halal. Namun rupanya hal tersebut tidak mudah yang dia bayangkan, sehingga Maria berakhir menjadi seorang pelacur. Nah, karena diusir oleh suaminya yaitu Azhar, Maria pun menjadi terlantar dan tidak memiliki cara lain untuk dapat bertahan hidup. Maria sempat menjadi pembantu atau dalam kurung babu dan nasibnya tidak jelas setelah diusir dari rumahnya dan ditinggalkan oleh majikannya yang baru ke Eropa. Maria sempat menikah lagi dengan laki-laki yang rupanya hanya ingin memiliki hartanya saja. Pernikahan kedua Maria membuat dirinya menjanda lagi dan bahkan lebih buruk lagi rupanya. Dia kehilangan seluruh hartanya hingga Maria pun akhirnya hidup sebagai seorang pelacur. Sebuah profesi yang mulanya ingin dia hindari dan dianggap sampah oleh masyarakat sekitar, tetapi malah sekarang dia yang menjadi seorang pelacur tersebut. Mungkin novel Terusir karya Buya Hamka ini memang tidak sefenomenal karya yang lain, tetapi sulit untuk mencari celah kekurangan dalam novel ini loh. Ada banyak kelebihan dalam novel Terusir karya Buya Hamka ini. Salah satunya adalah nilai-nilai kehidupan yang beliau cantumkan ke dalam novel ini melalui Maria. Buya Hamka juga menggambarkan bahwa cinta seorang ibu memang tiada tara. Nah, sehingga kekuatan ibu, dia rela untuk melindungi anak tercintanya. Hingga surat terakhir dari Maria pun pada Azhar Azhar tidak meresponnya hingga sahabatnya sang Abdul Halim datang dan menasehati sikap Azhar yang menilainya bahwa dia itu sangat terburu-buru. Azhar menyesal dan berusaha untuk mencari Maria. Dari Medan, Maria telah pergi ke Pulau Jawa. Maria mengikuti majikan yang barunya. Nah, kemudian Maria menikah dengan Yasin. Yasin itu adalah suami keduanya Maria. Tetapi Yasin ini hanya memanfaatkan Marianya saja. Dia hanya ingin memiliki emas dan juga harta-harta yang dimiliki oleh Maria. Nah, usai mereka berdua bercerai, Maria dengan Yasin, Maria pun mencoba mencari kehidupan yang halal, tetapi dia tidak segera menemukannya. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi wanita pelacur. Nah, di sini sedangkan anaknya Sofyan telah tumbuh menjadi orang yang hebat. Dia menjadi hakim. Sofyan telah bertunangan dengan seorang perempuan cantik bernama Emi. Tapi ada seorang bernama Widja
yang telah ditolak lamarannya oleh Emi. Nah, jadi sebelum Sofyan melamar, Wirja juga sempat melamar, tapi dia ditolak oleh Emi. Nah, karena dia dendam dengan Sofyan, Wirja pun berniat jahat kepada Sofyan. Wirja berusaha menjebak Sofyan melalui pelacur. Nah, tetapi nih, jebakannya tersebut gagal. Engkau terlalu bodoh. Engkau mesti kembalikan uangku yang sudah engkau telan. Bukan aku yang bodoh. Aku sudah berusaha, tetapi kancil terlalu alim sehingga lepas dari tangan. Wirja pun merasakan sangat marah pada kegagalan dari wanita lacur tersebut, hingga ia ribut di rumah Hina tempat pelacuran tersebut. Di sana terdapat Maria yang telah mengganti namanya menjadi Neng Siti sejak dia menjadi seorang pelacur. Dia mendengar seluruh pembicaraan mengenai niat busuk terhadap anaknya, yaitu Sofyan. Karena hal itulah satu-satunya semangat hidup Maria. Meskipun dia hanya bisa melihat anaknya dari kejauhan, Maria kemudian menceritakan semuanya kepada Wirja tentang status ibu Sofyan dan kisah bagaimana keduanya bisa terpisah. Tetapi hal itu tidak sesuai ekspektasi Maria. Wirja malah ingin menggunakan kisah tersebut untuk menjatuhkan Sofyan. Mengetahui hal tersebut, Maria kemudian terus memohon kepada Wirja untuk tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Wirja menolak hingga Maria memutuskan untuk membunuh Wirja dengan menggunakan sebuah belati yang sangat tajam. Maria akhirnya dipenjara hingga akhirnya pada kasusnya itu kembali dibuka pada 4 bulan kemudian, dan rupanya yang menjadi pembelaan adalah Sofyan, anaknya sendiri. Pada hari persidangan hadir pula Azhar, Haji Abdul Halim, Emi, dan ayahnya yang turut menyaksikan kasus Sofyan di meja hijau tersebut, yang membela seorang perempuan pelacur yang dituduh membunuh. Hakim pun meminta Maria untuk menceritakan asal muasal mengapa dia membunuh Wirja. Maria akhirnya menceritakan kesaksiannya tanpa menyebut nama orang yang dibelanya karena akan menyebabkan kekhawatiran. Namanya akan menjadi buruk karena beribu seorang pelacur. Azhar terkejut dan wajahnya pun berubah menjadi pucat ketika ia pertama kali melihat Maria, mantan istrinya. Begitu pula ketika persidangan berlangsung, Azhar tidak mengatakan siapa sosok wanita tersebut kepada Sofyan. Dia hanya meminta kepada Sofyan untuk membela perempuan tersebut dengan segenap kemampuannya. Nah, disinilah bagian yang paling greget, karena hingga akhirnya yang kita tunggu-tunggu, Azhar bertemu juga dengan mantan istrinya, yaitu Maria. Sof, rahasia yang ayah simpan berpuluh tahun menyebabkan badan ayah tidak sanggup lagi sekian lama. Sekarang, di hari yang penghabisan dalam kehidupan ayah, rahasia itu pasti ayah bukakan, tetapi, sudikah engkau melepaskan ayah dari tuntutan di hari mahsyar jika rahasia ini mengenai jiwamu? Berjanjikah engkau, ingatkah engkau, ketika engkau anakku, ayah, suruh membela perempuan, itu dengan seluruh kepandaian yang ada padamu, perempuan, oh Sofyan, anakku, perempuan itulah yang telah
mengambil separuh kehidupan. Ayahmu dan perempuan itulah, ya, ibumu. Menjadikan materialisme sebagai patokan, bahwa siapapun bisa saja tertindas dan mengalami hal serupa seperti Maria. Buya Hamka juga menggambarkan bahwa seorang perempuan yang terkena fitnah, kemiskinan, dan karena rendahnya pendidikan yang menjadi isu utama yang menggerakkan cerita ini. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju mundur. Kenapa sih? Karena terdapat beberapa kilas balik pada saat Maria sebelum diusir oleh suaminya, yaitu Azhar. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.